Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Silakan dibuka usul-usul. Terakhir halaman berapa? Sekarang 70 berapa? 77. Terakhir itu nomor 22. Silakan dibuka nomor 22 halaman 77. Perkara yang harus tetap dipegang teguh. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang harus tetap dipegang teguh. Artinya perkara ini harus kita jaga konsistensinya. Wa an Syakik al-Balakhi annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'lamuha fa'maluha ubudullaha biqadri hajatikum ilaihi wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha wa adnabu allaha biqadri taqatikum ala adzabihi wa tazawwadu fid dunya biqadri muksikum fil qabri wa'lamu lil jannah wa'malu lil jannah biqadri ma turiduna fiha al maqam. Diriwayatkan dari Hatim al-Asim, yaitu Syauqiq al-Balkhi mengatakan laksanakan 5 perkara. 1. Beribadah kepada Allah sebanyak apa yang kamu butuhkan darinya. Jadi kita pasti selalu butuh kepada Allah, karena Allah itu tempat bergantung. Allahus Samad. Allahus Samad. Kemudian yang kedua, berbuat dosalah kepada Allah sejauh mana kamu mampu menanggung siksanya. Ini sebenarnya kalimat satir ya. Kalimat apa? Satir. Berbuat dosalah kepada Allah sejauh mana kamu mampu menanggung siksanya. Tidak ada siksa Allah yang bagi Allah itu ringan terus bagi kita juga ringan, itu tidak ada. Seringan-ringannya siksa neraka itu ya tidak karu-karuan betapa menyiksanya. Diriwayatkan bahwa siksa yang paling ringan itu adalah penduduk neraka, ahli neraka yang berjalan di atas bara api ya, dengan kaki tanpa alas itu sampai tembus kepada ubun-ubunnya, bun-bunannya sampai mendidih. Jadi dari kaki panasnya itu sampai menjalar ke atas ubun-ubunnya, itu sampai mendidih. Itu dikatakan siksa yang paling ringan. Kalau ngaji di dalam Al-Quran kan sudah jelas itu. Nggak dibayangkan mari disiksa terus pisan terus wis mari, ndak, itu kan diulang-ulang. Na'udzubillah kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab, itu dalilnya di Al-Qur'an. Kullama nadijat, tatkalane wis mateng apa juluduhum kulit-kulite ahlun nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, artinya dibentuk lagi sama Gusti Allah. Liyadzuqul adab, agar apa? Agar mereka merasakan siksa yang terus menerus. Jadi diganti dengan kulit yang baru. Kan tersiksa lagi kayak apa itu? Ya. Nah, kemarin itu 2-3 hari yang lalu saya ngaji dengan anak-anak subuh di sini tafsir. Kebetulan itu yang dikaji adalah surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Anda tahu Al-A'raf artinya apa? Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Dari kata Arafa. Arafa ya'rifu, artinya mengetahui ya. Orang yang punya pengetahuan itu ma'ruf, terkenal, diketahui. Walaupun dia menyembunyikan identitasnya, pasti dia ma'ruf.
Hanya orang yang pintar itu disebut arif, orang yang mengetahui secara detail itu disebut ahli ma'rifat. Makanya tempat yang tinggi disebut apa? Al-araf. Saya sampaikan secara bahasa dulu kepada anak-anak. Ilmu itu kan dari kata ain lam mim. Orang yang pandai disebut alim. Sama dengan orang mengetahui disebut alim, ulama. Yang diketahui maklum. Maklum itu understandable ya. Nah, orang yang alim itu pasti terkenal karena maklum dan ma'ruf. Orang itu pasti membicarakan orang yang alim. Orang-orang tidak akan membicarakan orang yang bodoh. Orang yang alim, orang yang ma'ruf itu pasti banyak followernya, terkenal karena diketahui oleh orang banyak. Nah, nanti di akhirat itu di surat Al-A'raf itu di tafsir para ulama itu ada namanya istilahnya Shahibul A'raf. Shahibul A'raf ini adalah orang-orang yang kebaikannya itu imbang dengan dosanya, pahalanya itu imbang dengan dosanya. Podo hasanat dengan sayyiatnya itu sama. Nanti dia di sebuah pembatas, dia berada di tempat pembatas antara surga dan neraka. Istilahnya ini orang yang 50-50. Ya, semasa hidupnya di dunia itu apa ganjarane amal kebaikannya ambek dosane iku podo. Pas ditimbang iki seimbang gitu loh. Tapi lah nek umpama dosane luwih akeh titik, mbasyo titik kan dia nanti benar kan begitu. Nah, dia ini di tempat yang netral. Dia ini kalau ketika dia menoleh ke surga, dia merasa senang, dia berharap dan berdoa kepada Allah agar segera dimasukkan di situ. Tapi begitu dia melihat ke penduduk neraka, ashabun nar, dia tersiksa sekali. Dia bertawud kepada Allah meminta perlindungan agar tidak dimasukkan ke situ. Nah, ini nasibnya terakhir, diputuskan terakhir ini, ashabul a'raf ini. Nah, tapi endingnya para ulama mayoritas sepakat endingnya Allah memberikan maghfirahnya, ashabul a'raf ini dimasukkan ke dalam surga. Itu saking apa? Luasnya ampunan Allah. Bahkan di dalam hadis lain itu diterangkan, ya, ini bisa Anda perhatikan betul. Nek ana wong mukmin atau orang Islam berbuat kebaikan itu kan langsung dicatat kebaikannya, langsung mendapatkan pahala. Tapi tahu tidak Anda, ternyata kalau ada seorang mukmin, seorang muslim melakukan sebuah dosa, Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk menahan dulu catatannya, menahan dulu penanya, jangan ditulis dulu pelanggarannya, ditunggu sama Allah situ saat 6 jam. 6 jam ini 6 masa. Ya. Allah itu bukan berarti 6 jam itu 1 jamnya 60 menit, tidak begitu hitungannya. Pokoknya 6 masa. Ulama mentafsirkan masa yang cukup bagi dia untuk bertaubat karena Allah masih mengharapkan dia itu bertaubat. Cinta ini dhisik. Ojo dicatat dhisik wahai para malaikat, wong iki hambaku ini berbuat dosa tak anteni 6 masa. Waktu yang cukup. Kenapa? Karena di masa itu bisa jadi ya, secara psikologis orang berbuat dosa itu karena impulsif. Karena reaksi spontan semata. Biasanya orang setelah berbuat dosa langsung dia bertaubat, beristighfar. Biasanya seperti itu, karena timbul rasa penyesalan. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan juga taubat itu apa? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Taubat itu di sisi Allah itu satu karena dia itu memang betul-betul jahalah, dia tidak tahu. Ya, dia memang betul-betul tidak tahu. Yang kedua adalah taubat itu diterima min qaribin. Artinya waktunya dekat, tidak ditunda-tunda. Nah, itulah makanya Allah memerintahkan kepada malaikat ojo dicatat dhisik tak anteni siapa tahu. Dan memang betul, para ulama menjelaskan kebanyakan kita melakukan dosa itu bukan karena sengaja, karena memang ketidaksengajaan dan karena kedhaifan kita. Ya, setelah itu kan kita langsung beristighfar. Makanya definisi takwa itu apa? Ya, ittaqillaha haitsuma kunta, terus apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, kan begitu. Nah, anjen wis kadung ngelakoni kejelekan, keburukan atau dosa ya, karena itu kita dhaif, ngrasani dan bermaksiat dan sebagainya. Ya. Gak ono wong sing ning ngarepe Ka'bah terus tempat ijabah, ya Allah, setelah ini hapuslah dosa semua saya. Terus jangan engkau kembalikan lagi saya ke dalam dosa-dosa tersebut. Iku jane donga sing salah. Terus Gusti Allah itu
memberikan wahyu kepada malaikat, iki wong iki kok ndonga ngene. Lah nek saatnya dia terus setelah ini ndak dosa sama sekali, fa aina adau maghfirati. Terus aku ndeleh maghfirahku iku ndek endi? Paham dong? Justru nek ana wong salah kemudian dia kembali taubat. Taubat itu kan kembali. Balik ning aku seneng. Justru Allah itu seneng. Kalau kita tidak sengaja ya berbuat dosa kemudian kembali kepada Allah. Makanya ana wong dikai cobaan kemudian dikasih ujian, balak dan sebagainya. Allah itu memang ingin memanggil kita kembali gitu loh ya. Aku ini kangen jane ambek hambaku terus tak kei cobaan sedikit ya kan? Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan walana beluanakum bisyai'im minal khauf. Bisyai'im minal khauf itu dengan sedikit dari ya, sedikit dari rasa takut, bukan sesuatu yang besar sebenarnya. Wal khauf wal ju', takut lapar, wal ju' wa khaufim minal amwal wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu cobaan itu nanti bagi orang yang satu sabar, dia mau mengucapkan, yang kedua mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kasih kabar gembira. Itu kan semuanya baik berarti. Ya kan? Makanya di Al-Qur'an juga ada itu, apa? Tu'til mulka man tasya. Terus wa tu'izzu man, Allah itu apa? Tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkau memberi kerajaan, maksudnya kekuasaan, ya, atau jabatan man tasya. Wa tu'izzu man tasya. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Terus apa? Ada yang jeleknya. Ini kan dianggap positif ya. Ini tafsirnya Syekh Mutawalli Sa'rawi ini mind blowing banget. Sesuatu yang baik, jabatan, kemuliaan itu kan bagi Allah berkehendak, bagi siapa saja kita kan senang. Terus wa tudzillu man tasya. Engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Terus akhirnya apa? Nah ini yang di garis bawah ini biyadikal khair. Di kekuasaanmu ya Allah, di tangan engkau, maksudnya adalah kehendak engkau, al khair, kabehku api. Bisa jadi kita diberikan kekuasaan ketok api, tapi ujung-ujungnya kita menyelewengkan, kita kolusi, kita nepotisme. Nah, ini tadi elek. Tapi watudillu man tasya. Oh, saya sedang terpuruk, saya sedang diuji, saya sedang dicoba, hina dan sebagainya, merasa tidak mampu. Biyadikal khair. Dia sabar, kemudian itu menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Nah kita kan, wah ini dapat cobaan dan sebagainya, wah ketoknya kapi dan sebagainya. Ya padahal itu di belakangnya ada. Itu tafsirnya para ulama ahli tafsir itu biyadikal khair, kabeh itu di sisi Allah itu baik. Innaka ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Nah itulah ya. Jadi ini kan kalimat satir, berbuat dosalah kepada Allah sejauh mana kamu mampu menanggung siksanya. Maka saya katakan tadi, enteng-entengnya siksa ahli neraka itu yaitu tadi. Ya. Terus ana wong sing jenenge Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini ning dhuwur iku mang, perbatasan iku mang. Dia tidak bisa masuk surga, dia juga tidak bisa masuk neraka, tapi endingnya maghfirahnya Allah itu luar biasa, wis akhirnya mlebu di menit-menit akhir. Ya, masuk ke dalam surga karena diampuni semua dosanya oleh Allah. Begitu. Nah, di Al-Qur'an juga ada surat namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu adalah tempat yang tinggi. Dari tempat ketinggian itu bisa dilihat mana penduduk ahli surga, penduduk ahli neraka. Jadi yang mulia itu sangat cepat sekali. Sahabat kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis itu bab fadilatul wudu, bab keutamaan wudu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana nanti engkau mengetahui kami di hari akhir, begitu banyaknya manusia, bagaimana engkau mengetahui kami?" Ya, jawabannya Rasulullah pintar. Tidak langsung dijawab, tapi Rasulullah memberikan tamsil. Tamsil itu apa? Perumpamaan. Ini nek ngajar jenenge HOTS, ya, high order thinking. High order thinking skill, artinya kita hanya memberikan pancingan. Kata Rasulullah, apakah kamu tahu wahai para sahabat, jika ada pemilik onta, dia ontanya itu berwarna putih, kemudian onta putih ini berada di tengah-tengah onta yang berwarna hitam atau gelap. Kira-kira ketok apa pemiliknya? Nggih ketinggal ya Rasulullah. Nah, itulah nanti ketika di akhirat ya, aku mengetahui umatku itu bercahaya. Karena apa? Dari bekasnya wudu. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan contoh seekor unta yang mencolok warna putih,
di tengah-tengah unta yang berwarna gelap. Ketok adoh kan harus ketok. Nah, itu seperti seorang pengembala unta. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah tahu betul ini umatku. Nah, kemudian lanjutannya hadis itu barang siapa yang mampu menyempurnakan atau melebihkan anggota basuhannya, maka lakukanlah karena itu nanti akan bercahaya di hari kiamat. Paham dong? Nah, itu betapa luar biasanya itu fadilatul wudu. Makanya salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu karomahnya beliau mendapatkan kemuliaan di sisi itu salah satunya adalah mudawamatul wudu, yakni menjaga melanggengkan wudu. Kemudian yang ketiga, himpunlah bekal di dunia sebanyak usiamu di dunia. Himpunlah bekal di dunia sebanyak usiamu di dunia. Dalil Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kamu harus punya bekal karena sebaik-baik bekal di dunia adalah takwa. Dan berbuatlah demi surga senilai kedudukan surga yang kamu hendaki. Surga itu kan levelnya macam-macam. Surga itu kan dijelaskan bahwa tingkatannya juga macam-macam. Yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus, ya kan? Ono liane, ono sing surga banyak sekali macamnya, levelnya. Ya, tergantung amalan kita, ya. Tapi ya sak rendah-rendah spek surga itu berapa kali lipat luasnya bumi, berapa kali lipat luasnya dunia. Ya, kita punya rumah segini luasnya saja sudah repot, arep mengguri itu kan aduh ya, omai gede terus iki piye nyapune, piye ngresiki ini gitu kan ya. Omai gede soalnya ya. Rumah segini aja kita sudah merasa cukup dan capek kan gitu. Apalagi nanti surga ombone koyo ngono. Surga yang spek paling rendah saja dibayangkan berapa kali lipat ya luasnya seperti bumi itu ya, luas sekali. Berapa kali lipat, apalagi Jannatul Firdaus. Makanya di dalam kitab-kitab itu semua ulama surga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Apa yang kamu bayangkan salah. Terus mau bayang nomane yo salah maneh dan seterusnya kayak gitu. Artinya jauh melebihi fantasi kita, melebihi bayangan kita, abstraksi kita bahwa surga itu jauh lebih indah. Ya, makanya di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah itu diterangkan al-jannah itu apa? Darun mala ainun ro'at. Yakni sebuah kampung, sebuah desa, sebuah tempat tinggal yang tidak pernah terlihat oleh mata. Darun mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotoro bibali bashar, tidak pernah terlintas di pikiran dan hatinya manusia. Betapa luar biasanya. Sebaliknya neraka juga betapa mencekamnya, seperti itu ya. Nah, itu masalah akhirat. Makanya suatu ketika Rasulullah ketika ngaji bersama para sahabat, Rasulullah memberi pertanyaan begini, wahai para sahabat, saya itu sangat kagum dengan ikhwan. Ikhwan itu konco-konco, bolo-bolo. Kami, mereka itu imannya luar biasa. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang seperti itu selain kami? Rasulullah menjawab, ada. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan saya, jaraknya sangat jauh, tapi mereka beriman kepadaku, mereka mencintai aku. Itu testimoni Rasulullah di depan para sahabat. Makanya kemudian di dalam hadis qudsi itu dikatakan begini, siapa imannya yang paling ajib? Ajib itu gawokno, paling mengherankan. Ya. Kemudian